Bayangkan ketenangan malam tiba-tiba terganggu dan Anda terbangun sendirian dalam kegelapan dengan bisikan-bisikan ketakutan Anda yang menggantung di udara. Anda merasakan energi kolosal yang memancar dari harapan dan kekhawatiran Anda. Setiap bayangan di sudut ruangan, setiap suara yang tidak Anda kenal, tampak lebih keras dan lebih mendesak dari sebelumnya. Perasaan ini tidak asing lagi bagi Anda. Mengapa? Tepatnya pada jam-jam ini ketika dunia sedang tidur, semua kekhawatiran Anda melayang ke permukaan, meninggalkan Anda sendirian dengan pikiran-pikiran ini, tanpa tahu bagaimana memulihkan kedamaian. Bayangkan betapa menyenangkannya jika Anda bangun dengan rasa damai, bukannya rasa khawatir dan takut. Betapa indahnya menyambut pagi hari dengan sinar matahari yang hangat dan bukan dengan kekhawatiran yang dapat menggelapkan hari Anda. Saya berjanji kepada Anda bahwa bagian yang paling penting akan ada di akhir video ini dan Anda tidak akan ingin melewatkannya. Salah satu alasan paling umum mengapa orang berusia 40-an dan 80-an terbangun di tengah malam adalah stres dan kecemasan. Pikiran kita sering dipenuhi dengan kekhawatiran tentang masa depan, kesehatan dan orang-orang yang kita cintai. Setiap pengalaman ini dapat muncul tiba-tiba dalam keheningan malam yang gelap, ketika segala sesuatu di sekitar Anda sunyi dan Anda hanya mendengar detak jantung Anda. Anda dapat merasakan denyut nadi ini, ritme yang mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian dalam ketakutan Anda. Pria dan wanita pada usia ini menyadari bahwa malam-malam mereka menjadi tidak terkendali dan setiap malam menjadi perjuangan untuk mendapatkan kedamaian. Beberapa dari Anda mungkin menderita penyakit fisik seperti radang sendi atau efek kronis lain dari penuaan, yang membuat situasi menjadi lebih buruk. Setiap pergantian tempat tidur, setiap gerakan membawa ketidaknyamanan dan, pada saat-saat ketika Anda mencoba menemukan posisi yang nyaman, pikiran kembali menghantui Anda. Semua ini terjadi ketika tubuh Anda membutuhkan istirahat. Anda benar-benar ingin menemukan kekuatan untuk keesokan harinya, tetapi bagi sebagian orang, masalah kandung kemih atau prostat menjadi mimpi buruk yang nyata. Anda tahu bagaimana rasanya ingin tidur, tetapi tubuh Anda tidak mengizinkannya. Seperti yang banyak dari Anda katakan kepada saya, ini bukan hanya masalah fisik. Seringkali dalam keheningan malam, luka emosional lama muncul kembali, kenangan dan konflik yang belum terselesaikan. Perasaan terisolasi menjadi semakin kuat ketika seluruh alam semesta tampak tertidur dan kita sendirian dalam penderitaan kita, menghadapi setiap malam sebagai pertemuan baru dengan setan-setan ini. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa situasi ini memengaruhi kewaspadaan Anda saat pagi hari tiba? Yang tersisa hanyalah kegelisahan, kelelahan, dan tubuh yang kurang istirahat. Pada siang hari Anda merasa lelah, diperas seperti lemon dan sama sekali tidak dapat menikmati saat ini. Kurang tidur yang kronis ini bisa menjadi bola salju, mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita dan kualitas hidup yang layak kita dapatkan. Namun kita memiliki kekuatan untuk mengubah siklus keputusasaan ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, setiap perjalanan dimulai dengan sebuah dampak menuju pemahaman. Ketika saya masih muda, mungkin berusia 30 tahun atau bahkan lebih muda lagi, saya juga mengalami kecemasan di malam hari yang sama yang saya tahu tidak asing lagi bagi banyak dari Anda. Pada suatu kesempatan, khususnya, kecemasan akan penyakit menghampiri saya dengan kekuatan yang tak henti-hentinya. Saat itu saya sedang bekerja di bait suci, sibuk dengan tanggung jawab saya dan tidak punya waktu untuk hening dan menyendiri. Malam itu, segera setelah saya pergi tidur, keheningan menjadi memekakan telinga, seperti sebuah jurang. Saya terbangun dengan bermandikan keringat, diserang oleh kenangan akan orang-orang terkasih dan pelajaran hidup. Saya merasa bahwa dunia di luar tembok rumah saya tenang, tetapi di dalam hati saya, badai berkecamuk. Saya teringat bagaimana sebagai seorang anak, nenek saya selalu mengatakan kepada saya bahwa ketika saya tidak bisa tidur, itu adalah tanda bahwa jiwa saya ingin berbicara. Malam itu, dia muncul di benak saya, seolah-olah dia berbisik kepada saya dengan lembut, seperti angin malam. Saya mencoba mencari tahu mengapa jiwa saya gelisah dan apa yang diharapkannya dari saya. Setiap keraguan berputar-putar di benak saya, seperti dedaunan yang tertiup angin topan. Saya mulai mempertanyakan pilihan saya, kepergian saya yang terlambat dari universitas, impian yang tidak pernah saya penuhi, dan setiap pikiran ini seperti mantra yang membuat saya tidak bisa tidur. Semakin banyak waktu berlalu, semakin saya merasakan denyut kegelisahan saya berdebar-debar di telinga saya, memenuhi pikiran saya dengan mimpi buruk. Saya teringat betapa pentingnya pada saat itu untuk memahami bahwa ketakutan lama dapat kembali, tetapi itu tidak berarti bahwa ketakutan itu harus mengganggu kedamaian kita. Saya turun dari tempat tidur dan berjalan ke balkon terbuka, di mana bintang-bintang bersinar seperti mimpi yang tak terbatas yang ditinggalkan begitu saja. Saya menghirup udara segar, dan ini memberi saya kekuatan, seolah-olah alam semesta itu sendiri mengingatkan saya bahwa saya tidak sendirian dalam ketakutan saya.
Itulah saat ketika saya memahami bahwa yang penting bukanlah apa yang kita rasakan, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Saya mulai menerapkan ajaran Buddha, yang terkadang terlihat sederhana, tetapi pada kenyataannya sangat mendasar untuk pengelolaan batin. Saya memperlambat pernapasan saya dan mulai mengulang-ulang mantra, membiarkannya mengusir ketakutan saya. Dan justru dalam kondisi perhatian yang mendalam dan pembukaan diri inilah jalan keluar selalu ditemukan. Kita dapat mengubah malam kita, mengganggu lingkaran kekhawatiran ini dan mengarahkannya ke ruang batin, karena pada akhirnya ini adalah jalan yang mengarah pada kedamaian dan ketenangan. Ketika kita berbicara tentang tidur yang terganggu, penting untuk dipahami bahwa itu bukan hanya gangguan ringan. Faktanya, hal ini memiliki efek yang mendalam pada tubuh dan jiwa kita. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur mengurangi fungsi kognitif kita, memperlambat reaksi kita dan mempengaruhi memori kita. Pernahkah Anda menyadari betapa sulitnya berkonsentrasi atau membuat keputusan saat Anda kurang tidur? Kemampuan Anda untuk memproses informasi berkurang, yang dapat menyebabkan kesalahan dan kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari. Pikirkanlah tentang hal ini. Bahkan tugas yang paling sederhana pun dapat menjadi sangat berat ketika mata Anda terasa berat dan pikiran Anda tumpul. Setiap malam ketika kita tidak bisa tidur, tubuh menjadi stres. Stres ini meningkatkan kadar hormon kortisol, yang jika berlebihan dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dan tidak perlu seorang ilmuwan untuk mengetahuinya. Semakin sering Anda menangani masalah ini, semakin buruk akibatnya. Mengendalikan kesehatan Anda sangat penting untuk menjalani kehidupan yang utuh. Pada tingkat emosional, kurang tidur dapat memperparah depresi dan kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menderita insomnia memiliki peningkatan risiko gangguan depresi. Kelelahan menciptakan persepsi diri yang negatif, sehingga mengurangi kemampuan Anda untuk mengatasi situasi yang penuh tekanan. Sangat mudah untuk melupakan kegembiraan hidup ketika kondisi kelelahan menjadi konstan. Saya mengalami hal ini sendiri. Anda tahu betapa sulitnya mencari kenyamanan atau kegembiraan ketika satu-satunya pengalaman yang Anda miliki adalah sikap apatis dan sakit kepala karena kurang tidur. Namun dampaknya bukan hanya fisik atau psikologis. Tidur yang terganggu juga memengaruhi hubungan Anda dengan orang yang Anda cintai. Ketika Anda terus-menerus lelah, menjadi sulit untuk menunjukkan cinta dan perhatian kepada anak atau cucu Anda. Alih-alih menghabiskan waktu berkualitas dengan mereka, Anda mungkin merasa sulit untuk memulai percakapan dan toleransi Anda turun ke titik nol. Hal ini dapat menciptakan jarak yang tidak diinginkan dalam hubungan dekat, yang, seperti yang kita ketahui, adalah hal yang sakral dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Semakin kita mengabaikan tidur, semakin besar lingkaran kekhawatiran dan kita terjebak dalam siklus yang tertutup. Siklus ini memberi makan ketakutan kita, mengintensifkan ketegangan dalam hidup kita. Namun, penting untuk tidak hanya memahami efek ini, tapi juga untuk mengetahui bahwa ada cara yang efektif untuk mengatasi gangguan ini. Penelitian ilmiah menekankan bahwa memiliki jadwal tidur yang teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental yang baik. Tidur dan bangun pada waktu yang sama membantu mengatur jam internal tubuh. Mengapa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ini ketika kita tahu betapa pentingnya hal tersebut bagi kesehatan kita? Selain itu, penting untuk disebutkan bahwa olahraga teratur dan manajemen stres dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi tingkat kecemasan. Namun, banyak dari kita, meskipun mengetahui hal ini, tetap melakukan kebiasaan yang sama, berguling-guling di tempat tidur tanpa memperhatikan tindakan yang benar-benar dapat membuat perbedaan. Saya ingin Anda merenungkan tidur Anda dan dampaknya terhadap kehidupan Anda. Kapanpun Anda merasa tubuh Anda membutuhkan istirahat, pahamilah bahwa dengan mengambil langkah menuju tidur yang lebih baik, Anda juga meningkatkan kehidupan Anda secara keseluruhan. Namun, ingatlah bahwa jalan menuju pemulihan bukanlah sesuatu yang selesai dalam semalam. Namun, ini adalah jalan yang terbuka bagi kita masing-masing. Banyak orang yang menyadari bahwa ini telah menjadi masalah yang nyata, menggunakan berbagai metode untuk mengatasinya. Namun, lebih sering daripada tidak, upaya-upaya ini ternyata hanya merupakan cara untuk bersembunyi dari masalah yang sebenarnya atau hasil dari kesalahpahaman tentang apa yang sebenarnya menghalangi kita untuk tidur. Sebagai contoh, salah satu kesalahpahaman yang paling umum adalah gagasan bahwa alkohol akan membantu Anda rileks dan mudah tertidur. Sekilas, hal ini mungkin terlihat benar, karena alkohol dapat membantu Anda tertidur lebih cepat, tetapi alkohol juga mengganggu fase tidur dan, segera setelah meminumnya, kita terbangun dengan sakit kepala, kelelahan, dan mudah tersinggung, sehingga membuat istirahat kita menjadi lebih buruk. Orang lain mungkin mengandalkan obat tidur.
Obat-obatan ini mungkin berguna sebagai tindakan sementara, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya dan dapat menimbulkan ketergantungan. Seringkali, ketika efek dari pil tersebut hilang, kita mendapati diri kita berada dalam situasi yang lebih sulit, sehingga membahayakan kesehatan dan kualitas hidup kita. Tubuh dan jiwa kita membutuhkan pendekatan yang jujur dan solusi sementara membawa bahaya kecanduan. Beberapa orang mencoba memecahkan masalah dengan mengubah lingkungan kamar tidur mereka, membeli kasur atau lampu khusus yang meniru ritme malam. Meskipun memperbaiki kondisi tidur itu penting, banyak yang melupakan hubungan nyata antara kondisi pikiran dan kemampuan untuk menenangkan diri. Fakta sederhananya adalah jika pikiran Anda terjebak dalam pikiran yang cemas, tidak ada kasur yang dapat membuat Anda tidur nyenyak. Disinilah kebijaksanaan Buddha meletakkan dasarnya. Kita tidak dapat mengabaikan apa yang terjadi dalam jiwa kita, berharap bahwa perubahan sederhana dalam lingkungan akan menyelesaikan segalanya. Beberapa orang mengklaim bahwa meditasi dengan suara atau cahaya dapat membantu. Meskipun praktik-praktik ini memang dapat meningkatkan lingkungan tidur, mereka tidak boleh menggantikan metode yang lebih dalam untuk mengatasi emosi dan keyakinan yang salah. Sayangnya, banyak yang menggunakan metode yang dangkal, percaya bahwa kelegaan segera adalah yang mereka butuhkan, tetapi begitu kita menghentikan meditasi kita kembali ke pikiran dan ketakutan lama, sehingga rantai ini terjalin kembali. Perlu juga disebutkan beberapa pengobatan rumahan yang sangat umum, seperti susu hangat atau teh chamomile, yang direkomendasikan sebagai obat ajaib untuk insomnia. Tentu saja, minuman-minuman ini dapat menciptakan suasana yang nyaman, tetapi penting untuk diingat bahwa istirahat yang sesungguhnya lebih dari sekadar ritual kenyamanan. Hal ini dimulai dari dalam diri kita sendiri dan mengharuskan kita untuk secara jujur menghadapi kekhawatiran kita yang mendalam. Namun, terkadang, solusi-solusi ini hanyalah sebuah kebiasaan untuk menenangkan diri, karena segera setelah efeknya hilang, kita akan menemukan diri kita kembali dengan masalah yang sama. Hal ini seperti menempelkan plester pada luka yang dalam, bersifat sementara namun tidak cukup. Penting untuk berhenti dan merenung, pada tingkat mana kita mencari solusi? Kita mengulangi kesalahan yang sama, mengabaikan bahwa pendekatan yang lebih efektif tidak hanya membutuhkan perubahan kebiasaan, tetapi juga membuat perubahan besar dalam persepsi kita. Disinilah pekerjaan kita yang sebenarnya dimulai, pekerjaan yang akan membawa kita pada kedamaian dan ketenangan yang kita rindukan di malam hari. Masing-masing metode ini telah terbukti tidak efektif dalam jangka panjang. Menyadari bahwa segala sesuatu yang kita coba gunakan hanya dapat membantu untuk sementara waktu adalah langkah pertama untuk benar-benar menyelesaikan masalah. Kesuksesan sejati terletak pada melihat jauh ke dalam diri kita sendiri dan memahami bahwa perubahan yang sesungguhnya dimulai dari dalam diri kita. Keyakinan keliru yang kita andalkan selama ini hanya mengalihkan perhatian kita dari menemukan solusi nyata, yang mungkin menunggu di balik cakrawala kesadaran kita. Ketika saya berbagi pengalaman dan malam-malam tanpa tidur saya ingin Anda memperhatikan fakta bahwa di balik itu semua selalu ada jalan menuju solusi. Terlepas dari semua kesulitan dan rintangan yang tampaknya membawa kita ke jalan buntu, ingatlah bahwa jalan apapun dimulai dengan sebuah langkah, dan ketika menyangkut kecemasan di malam hari, langkah ini harus dilakukan secara sadar dan hati-hati. Bagaimana kita bisa mendapatkan kembali ketenangan pikiran? Apa yang benar-benar dapat membantu kita menghadapi ketakutan dan kecemasan kita? Penelitian ilmiah telah lama menegaskan bahwa rahasia tidur nyenyak tidak hanya terletak pada lingkungan eksternal, tetapi juga pada kondisi internal kita. Penting untuk memikirkan bagaimana kita bereaksi terhadap ketakutan kita dan bagaimana kita dapat mengubah reaksi ini, yang akan saya jelaskan nanti dalam video ini dan yang dapat mengubah hidup Anda. Tidak ada kasur atau aksesori yang dapat membantu Anda jika Anda membawa beban yang belum terselesaikan di dalam diri Anda. Kebijaksanaan yang ingin saya sampaikan adalah tentang dunia batin kita, dan disitulah transformasi yang sesungguhnya dimulai. Nenek saya sering berkata bahwa apa yang menyebabkan tidur nyenyak bukan hanya kebiasaan, tapi juga menghilangkan emosi dan rasa sakit yang menumpuk. Jadi, jika Anda masih belum mengerti bagaimana cara menghilangkan kecemasan di malam hari, izinkan saya memandu Anda. Kita terbiasa menggunakan berbagai metode untuk mengatasi kecemasan dan meskipun beberapa metode ini dapat memberikan kelegaan sementara, metode-metode ini tidak sampai ke akar masalahnya. Mengenai ajaran Buddha, saya dapat memberitahu Anda bahwa ajaran Buddha menawarkan kepada kita sebuah kunci ajaib yang membuka pintu menuju pemahaman yang benar tentang diri kita yang sesungguhnya. Penting untuk belajar memahami perasaan kita dan menerimanya. Ini adalah langkah pertama dari perjalanan kita. Dengan menerima ketakutan batin kita apa adanya, kita telah mengambil langkah signifikan menuju kebebasan. Untuk sebagian besar, penerimaan ini dan kepentingannya yang relatif merupakan mekanisme terbaik untuk mendorong penyembuhan. Namun ada langkah lain yang akan saya sebutkan nanti.
Bagaimana kedua elemen ini, kesadaran dan penerimaan, dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai relaksasi. Melalui latihan meditasi harian, latihan pernapasan dan mantra, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Anda menciptakan ruang untuk pikiran Anda dan oleh karena itu juga untuk jiwa Anda. Metode-metode ini membenamkan Anda dalam keadaan tenang yang mendalam untuk pikiran dan tubuh. Tapi ini hanyalah awal dari perjalanan Anda. Saya mendorong Anda untuk terus mengeksplorasi teknik-teknik yang benar-benar dapat meningkatkan kualitas tidur Anda. Saya berjanji kita akan membahas semua yang paling penting dan berguna di akhir video ini. Ketika Anda siap untuk menerima kenyataan baru, saya akan memperkenalkan Anda pada metode yang akan membantu Anda tidak hanya untuk tidur lebih nyenyak, tetapi juga untuk menghadapi ketakutan Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Saya ingin mengajari Anda tidak hanya untuk menerima ketakutan Anda, tetapi juga untuk menemukan kekuatan di dalamnya. Sementara itu, saya mengundang Anda untuk mendengarkan apa yang terjadi di dalam diri Anda. Biarkan diri Anda menjadi rentan pada saat-saat itu. Meskipun mungkin tampak sulit, memahami bahwa dunia batin Anda itu kompleks juga merupakan kesempatan untuk sembuh. Ingatlah bahwa langkah yang paling penting adalah langkah yang Anda ambil dengan menoleh ke dalam diri Anda dan menyadari bahwa ada jalan keluar dari labirin ini. Akhirnya, saya akan mengingatkan Anda bahwa jalan menuju kedamaian dan ketenangan mungkin tidak mudah, tetapi jalan itulah yang akan membawa Anda pada kejelasan dan resolusi. Jalan itu sudah dekat, menunggu Anda untuk menemukannya. Anda sudah siap. Mindfulness bukan hanya sebuah teknik, melainkan sebuah gaya hidup yang akan membantu Anda kembali ke dunia batin Anda dan belajar mengelola pikiran Anda. Latihan ini didasarkan pada kesadaran yang sederhana namun mendalam pada saat ini. Ketika ketakutan dan kecemasan Anda mencoba menangkap Anda di kegelapan malam, alih-alih melawannya atau melarikan diri, kita belajar untuk melihatnya dengan kelembutan dan pengertian. Mari kita lihat langkah-langkah yang dapat membantu Anda dalam latihan ini. Sekitar setengah jam sebelum tidur, carilah tempat yang tenang di mana tidak ada orang yang akan mengganggu Anda. Pastikan lampu redup, tutup mata Anda dan tarik napas dalam-dalam. Rasakan bagaimana, dengan setiap hembusan napas, tubuh Anda menjadi lebih berat dan pikiran Anda menjadi tenang. Tarik napas melalui hidung dan hembuskan perlahan-lahan melalui mulut, biarkan pikiran Anda menjadi tenang. Pada titik ini, mulailah menyadari pikiran Anda. Ketika Anda menyadari kecemasan mulai muncul, jangan mencoba untuk menekannya. Sebaliknya, akui saja. Katakan pada diri sendiri, "Ya, saya merasa cemas," dan amati seolah-olah Anda sedang melihat awan melintas di atas kepala. Ini adalah waktu yang penting untuk memberikan izin kepada diri Anda sendiri untuk merasakan emosi Anda tanpa berusaha menahannya. Hal ini mungkin tidak mudah pada awalnya, tetapi dengan latihan, hal ini akan menjadi kebiasaan Anda. Saya ingin berbagi dengan Anda kisah luar biasa dari salah satu murid saya, Anna, yang selalu menderita insomnia, yang berdampak negatif pada pekerjaan dan kesehatannya. Setelah ia mulai berlatih meditasi kesadaran sebelum tidur, ia menyadari bahwa malam-malamnya menjadi lebih tenang. Suatu malam, ketika ia terbangun tiba-tiba di tengah malam, ia langsung duduk di tempat tidur, memejamkan mata dan mulai bernapas. Dia menghirup ketakutannya dan menghembuskannya, membayangkan ketakutan itu menghilang ke kejauhan. Trik ini menjadi penyelamatnya, yang memungkinkannya untuk kembali tidur tanpa membawa beban berat kekhawatirannya. Ini hanya satu contoh, tetapi ada banyak kisah serupa. Teknik ini tidak hanya berguna untuk membangunkan Anda di malam hari, tetapi juga bisa digunakan kapan saja saat perasaan mulai menguasai diri Anda. Saya mendorong Anda untuk menggunakannya sebagai mekanisme penanggulangan untuk membantu Anda menghadapi kehidupan dan memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dunia batin Anda. Langkah selanjutnya adalah mempraktikkan Dharma secara ekstraperitoneal, yang menciptakan ruang bagi pikiran untuk melakukan perubahan. Ingatlah bahwa perhatian penuh adalah sebuah kebiasaan, bukan latihan yang dilakukan sekali saja. Setiap kali Anda secara sadar mengelola pikiran Anda memperkuat jaringan baru dalam kesadaran Anda. Seiring waktu, meditasi kesadaran akan menjadi bagian dari hidup Anda dan Anda akan menemukan bahwa malam hari menjadi lebih tenang dan terbangun di malam hari tidak terlalu mengganggu. Berikut adalah beberapa tips untuk memperdalam latihan Anda. Setelah meditasi sebelum tidur, cobalah untuk membuat sebuah ritual, seperti membaca buku, mandi air hangat atau sekadar mendengarkan musik yang menenangkan. Kamar tidur Anda harus menjadi tempat yang damai dan rileks. Hindari layar 1 jam sebelum tidur, karena cahaya dari perangkat dapat memengaruhi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Jangan lupa untuk menulis di jurnal. Tuliskan ketakutan dan kekhawatiran Anda dan biarkan diri Anda melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu tidur.
Dengan menuliskan sesuatu, Anda menghilangkan kekuatannya dan Anda akan segera menyadari bahwa banyak keraguan yang tidak berdasar. Dengan cara ini, meditasi kesadaran tidak hanya membantu memerangi kekhawatiran di malam hari, tetapi juga meresap ke dalam perilaku Anda sepanjang hidup Anda. Ketika Anda mulai menerapkan langkah-langkah ini, Anda akan merasakan ketenangan malam kembali kepada Anda, mengisi hari-hari Anda dengan energi dan cahaya baru. Ini adalah jalan yang, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dimulai dengan satu langkah kecil, kesadaran akan diri sendiri dan ketakutan batin. Dengan menggunakan metode ini, Anda tidak hanya akan mengubah malam Anda, tetapi mungkin seluruh hidup Anda. Mari kita rangkum poin-poin utama yang telah kita bicarakan. Kita mulai dengan mengakui bahwa banyak dari Anda seperti saya yang mengalami insomnia dan pikiran-pikiran cemas yang muncul berulang kali di kegelapan malam. Saat-saat ini membuat kita merasa terisolasi dalam penderitaan kita dan kelelahan yang terus-menerus menjadi penghalang untuk menikmati hidup. Saya mengingatkan Anda bagaimana konsekuensi fisik dan emosional dari kurang tidur memengaruhi kesehatan dan hubungan, mengubah setiap malam menjadi perjuangan nyata untuk kedamaian dan ketenangan. Langkah selanjutnya adalah memahami bahwa cara-cara yang biasa dilakukan, seperti alkohol atau obat tidur, hanya mengalihkan perhatian kita dari akar masalah. Kebijaksanaan Buddha mendorong kita untuk menerima ketakutan kita daripada melawannya, dan kesadaran inilah yang menjadi kunci untuk memahami apa yang benar-benar mengubah kita. Saya berbagi cerita pribadi yang menunjukkan bahwa mempraktikkan kesadaran dan meditasi berarti belajar untuk kembali ke dunia batin. Latihan-latihan ini memungkinkan kita untuk menjadi lebih peka terhadap kecemasan kita sendiri dan lebih kuat dalam menghadapi mimpi buruk. Secara bertahap, Anda akan melihat bagaimana persepsi Anda tentang malam berubah. Pikiran sedih dan cemas menjadi kurang signifikan dan Anda mulai menemukan kedamaian dan ketenangan. Kami menekankan pentingnya menciptakan ritual sebelum tidur dan nilai menggunakan jurnal untuk mencatat pikiran Anda. Ini bukan hanya kebiasaan tetapi alat yang nyata untuk mengubah keadaan batin kita. Ingatlah bahwa semua yang telah kita pelajari lebih dari sekadar praktik umum, ini adalah dasar untuk mengubah hidup Anda. Dengan menggunakan metode-metode ini, Anda tidak hanya akan meningkatkan kualitas tidur Anda, tetapi juga membuka cakrawala baru untuk memahami diri sendiri dan emosi Anda. Anda akan segera menjadi lebih stabil dan dunia batin Anda akan menjadi lebih harmonis. Tapi ingatlah hal yang paling penting, perjalanan Anda tidak berakhir di sini. Di sini Anda akan memiliki kesempatan untuk terus belajar dan memperdalam pengetahuan diri Anda. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran ini jika Anda ingin menarik keberuntungan tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk orang yang Anda cintai. Anda adalah pusat dari keluarga Anda, dan dunia batin Anda menentukan lingkungan di sekitar Anda. Dengan mengambil langkah ini secara sadar dan baik hati, Anda tidak hanya membantu diri Anda sendiri tetapi juga memberi orang yang Anda cintai kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan harmonis. Saya akan dengan senang hati mendukung aspirasi Anda untuk pengembangan diri dan berbagi praktik baru serta tips berguna yang akan membantu Anda di jalan menuju kebahagiaan. Setiap video baru adalah kesempatan untuk memahami diri Anda lebih dalam dan menemukan jawaban atas pertanyaan Anda. Mari kita berjalan di jalan ini bersama-sama selangkah demi selangkah untuk menemukan aspek-aspek baru dalam memahami kehidupan. Sampai jumpa lagi teman-teman terkasih.